Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka ya dzal jalali wal ikram. Hamdan wa syukran ala jami'in ni'am. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman yang Islamiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan tentang kesantunan dalam berbicara. Hadirin sekalian, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman nenek moyang dahulu. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum, kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Hadirin, gejala yang sama terlihat pula pada gangguan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya, ketika mereka melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa diantaranya cenderung provokatif. Padahal sebelumnya, pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya, atau epimistis. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya kesantunan atau tata krama yang berlaku pada zaman sekarang yang berbeda dengan yang berlangsung pada masa kemerdekaan dan pada masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat. Nilai kesantunan di kantor berbeda dengan di pasar, di terminal, dan di rumah. Hadirin sekalian, pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh budaya, pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa. Pada akhirnya, mereka memiliki kaidah berbahasa yang mereka anggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia, yang bentuknya berupa perkataan yang lembut dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan dipadankan dengan konsep kaulan karima, yang berarti ucapan yang lemah lembut, penuh dengan pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sama maknanya dengan kaulan ma'rufah, yang berarti berkata-kata yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat penutur. Oleh karena itu, hadirin, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Perolehan pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan dapat tercipta harmonisasi pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Semakin intens kesantunan berbahasa itu dapat ditanamkan, kematangan emosi itu akan semakin membaik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat, kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya tercermin dalam kesantunan dan ketidaksantunan itu. Baik hadirin sekalian, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.